Hai semua, apa kabar? Baik-baik semua kan? Kangen nih, udah lama banget kita gak ketemu. Yuk semuanya buat yang kangen sama aku, mari merapat. Ayo dengerin hearing doa aku. Oke, kita mulai aja yuk. PSM 2020-2021. Di sini aku sebagai salah nomor 1. Oke, kita mulai aja. Jadi presentasi kali ini topiknya adalah manajerial organisasi. Bisa dilihat di sini ada hashtag appreciate to empower. Jadi ini dipakai buat branding aku di nanti masa BP. Oke, next. Jadi outline presentasi buat hari ini tuh ada ngejelasin tentang struktur organisasi, program kerja sama timeline. Lanjut, di sini ada organogram aku. Oke, sekarang kita ngomongin tentang proker-proker, punker-punker, deskripsi kerjanya di BP nanti kayak gimana. Jadi di sini pasti ada ketua. Udah kelihatan banget sini ketuanya udah siap buat nyanyi, udah ada kayak hula hoop mini di gelangan tangannya, lucu banget ya sih. Oke. Jadi si ketuanya ini dia membuat arahan kerja BP, mengkoordinasi keberjalanannya BP, inisiasi pengadaan acara besar PSM ITB, mendampingi keberjalanan acara besar PSM ITB, dan terakhir berkoordinasi dengan tim artistik dan tim DP. Jadi buat lebih jelasnya, ketua di sini tuh bakal ada rapat BP secara rutin sebulan sekali minimal. Lalu ada rakor sama tim DP dan tim artistik secara berkala. Lalu ada rapat dengan panitia acara besar PSM ITB. Di sini ketua itu membawa BP sebagai pemberdaya anggota PSM ITB, juga membawa BP sebagai kolaborator dengan tim DP dan tim artistik. Sering banget ya ngomongnya. Oke, next. Sekretaris Jenderal. Di sini Sekretaris Jenderal membentuk dan mengawasi lini masa kegiatan PSM ITB, membuat LPJ di akhir kepengurusan nanti, dan mengawasi kinerja divisi yang ada di bawahnya. Prokernya namanya tempe sama gegabut. Tempe itu timeline PSM. Jadi timeline PSM itu simpel aja. Jadi dia menyusun, merangkai, merancang timeline kegiatan-kegiatan PSM, timeline dari proker-proker divisi yang ada di BP nanti, dan menyusunnya ini secara rinci agar nanti saat prokernya dijalankan itu tahu mana yang udah dijalankan, mana yang belum, udah seberapa progresnya. Lalu ada yang kedua namanya gegabut. Gegabut ini sama kayak kepengurusan sebelumnya, itu timeline kegiatan PSM ITB selama seminggu, tapi sekarang dinamain aja namanya gegabut karena PSM itu nggak gabut. Oke. Next ada sekretaris. Sekretaris di sini itu memastikan terpenuhinya kebutuhan administratif dan mengelola pengarsipan berkas PSM ITB. Sekretaris membuat template notulensi untuk rapat yang berkaitan dengan acara PSM ITB. Acaranya tuh bisa rakor, bisa acara besar. Jadi biar semua notulensinya itu seragam, dan membuat SOP surat menyurat, mau surat keluar, mau surat masuk, mau gimana cara bikin suratnya, gitu ada SOP-nya yang dibikin oleh sekretaris. Next, di sekjen juga ada bendahara. Bendahara ini membuat RAB kegiatan PSM ITB, lalu mengelola keuangan PSM ITB, dan melakukan transparansi cash flow PSM ITB. Di sini dia membuat template RAB, sama sih kayak template si notulensi, jadi biar seragam. Oke, next ada Medkominfo, Media Komunikasi dan Informasi. Jadi Medkominfo ini mengelola pengarsipan dokumentasi acara besar PSM ITB, memanajemen media sosial PSM ITB, dan menyampaikan informasi kegiatan PSM ITB. Lalu Medcom di sini tuh membuat template desain. Template desain ini bisa digunakan oleh kadif-kadif yang membutuhkan. Biasanya kan ada kadif kekel tuh, dia akan membuat ucapan selama ulang tahun setiap harinya di saat dia ada yang ulang tahun. Nah itu template-nya bisa pakai template dari Medkominfo gitu. Terus juga ada mengupdate web PSM ITB yang bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan PSM ITB, mau itu acara besar atau acara internal. Lalu ada Get to Know PSM. Get to Know PSM itu dia menginformasikan fakta-fakta tentang PSM ITB. Ini akan di
sebarkan kepada members, kepada anggota PSM secara rutin. Jadi terakhir ada toning, yaitu Photoshop training. Jadi Medcominfo akan membuka kelas tentang Photoshop, gimana cara ngedit yang basic-basic gitu. Targetnya itu ke masa. Oke. Next ada operasional. Operasional bertanggung jawab atas kebutuhan operasional proyek dan non-proyek. Di sini operasional akan berkoordinasi dengan KPA tentang jadwal peminjaman sekret. Lalu ada juga bertanggung jawab atas keperluan proyek. Lalu divisi selanjutnya ada inventaris. Dia melakukan inventarisasi PSM ITB dan menjaga kebersihan dan kerapihan sekre PSM ITB. Lalu prokernya tuh ada kedongdong. Kedongdong itu adalah piket dong. Dongnya ada 2, tambahin aja sendiri, jadi kedongdong. Oke. Jadi kedongdong ini pembagian piket divisi-divisi di BP. Lalu ada beton kali, bebersih setahun sekali. Ini sama seperti kepengurusan BP sebelumnya, kita bersihin sekret. Lalu dia juga membuat dana sekret. Next ada bidang PSDA. PSDA itu mengawasi dan menilai pengembangan anggota PSM ITB, menanamkan, memelihara, dan mengembangkan nilai PSM ITB, dan mengawasi kinerja divisi yang ada di bawahnya. Oke, divisi di bawah PSDA yang pertama ada kaderisasi. Kaderisasi di sini merancang mekanisme kaderisasi PSM ITB, memberikan wadah pengembangan untuk masa PSM ITB, dan merancang pengawasan dan penilaian ketercapaian pengembangan anggota PSM ITB. Di sini dia punya 3 proker. 3 proker itu yang pertama namanya Promak, Project Magang. Jadi Project Magang ini kaderisasi bertugas untuk merumuskan nilai apa yang harus ditanamkan dalam magang nanti. Bentukannya nanti proyeknya itu dibebaskan oleh kadifnya. Lalu setelah Promak ada Lemak. Lemak itu LPJ magang. Jadi setelah masa PSM ITB yang percil-percil itu magang, dia bakal LPJ ke bidang yang terkait. Proker selanjutnya ada PP dan KP, itu biasa. Lalu juga ada temukangan. Temukangan ini adalah wadah dari kaderisasi untuk mempertemukan ring 1 acara besar PSM ITB yang baru dengan ring 1 acara besar PSM ITB terkait yang sebelumnya. Di situ bisa sharing-sharing. Oke, lanjut ada divisi MSDA. MSDA ini melakukan manajemen sumber daya anggota PSM ITB dan memberikan apresiasi kepada masa PSM ITB. Prokernya ada 4. 4 itu yang pertama rapot KPI, Key Performance Index. Jadi rapot KPI ini akan disebarkan 2 kali. Rapot ini berkaitan dengan nilai-nilai yang sudah dirumuskan dalam divisi kader. Apakah anggota itu menjalankan, memenuhi nilai tersebut atau enggak. Lalu yang kedua ada PSM of the Year. PSM of the Year ini bakal nanti diumumkan waktu farewell party. Diumumkan anggota PSM yang aktif berkontribusi dalam acara PSM ITB. Mau itu acara internal maupun acara besar PSM ITB. Lalu ada PSM of the Month. PSM of the Month ini apresiasi kepada anggota PSM ITB yang meraih sesuatu yang positif, pasti mau jabatan, mau juara di luar PSM ITB. Lalu ada Staff of the Month. Staff of the Month itu adalah apresiasi kepada anggota PSM ITB atas kinerjanya di masing-masing divisi. Oke, MSDA ini memberikan apresiasinya nggak cuman yang tadi yang aku sudah sebut, tapi ada apresiasi proyek dan apresiasi panitia besar acara PSM ITB. Oke, sekarang ke bidang selanjutnya yaitu eksternal. Eksternal di sini membina relasi konstruktif dengan pihak eksternal dan mengawasi kinerja divisi yang ada di bawahnya. Divisi yang di bawahnya apa aja sih? Ada ekstra kampus. Ekstra kampus itu menjalin relasi yang baik dengan alumni dan paduan suara lain. Juga dia mengelola informasi dari pihak eksternal PSM ITB. Ekstra kampus punya 3 proker. Pertama, Bantal, Bank Kontak Alumni. Jadi kontak alumninya ini bakal diupdate karena kontak alumni ini benar-benar berguna buat nanti kita ngajak alumni di konser Ganes maupun membantu keuangan kita di acara PSM ITB. Lalu yang kedua ada Dies PSM ITB. Di sini yang beda sama kepengurusan yang lalu adalah kita nggak ngajak alumni. Untuk tahun ini Diesnya hanya untuk
anggota PSM ITB aja. Oke, lalu proker ketiga yaitu ada Takdus. Takdus itu kontak paduan suara. Di Takdus ini, paduan suara yang di luar PSM ITB kontaknya di list, di update, karena ini berguna untuk nanti undangan konser PSM atau nanti untuk undangan FPS. Divisi selanjutnya ada intrakampus. Intrakampus di sini menjalin relasi yang baik dengan pihak dalam kampus dan mengelola informasi dari pihak internal kampus. Di sini ada 4 proker. Proker pertama Takun. Udah kayak lagu Cilung-Cilung itu kan. Takun itu kontak unit. Jadi Takun ini berisi kontak unit seni budaya yang ada di ITB, dan ini berguna saat PSM ITB mau mengundang unit seni budaya saat PSM mengadakan konser. Lalu ada PSM Belajar. Di sini PSM Belajar itu kita melakukan studi banding ke unit-unit sebelah, di mana studi bandingnya ini untuk bertukar ilmu tentang organisasi dan penyampaian acara besar PSM. Juga ada proker HBDyah. HBDyah ini PSM mengunjungi unit yang berulang tahun. Jadi nggak cuma ngirim e-card doang, tapi kita juga ngasih hadiah. Lalu yang terakhir ada Hari Guru. Hari Guru ini kita bakalan ngasih selamat, ngasih sesuatu untuk Bu Hilda, pembina kita, dan Mas Didut, yaitu music director kita. Kita ke bidang selanjutnya yaitu internal. Ini di sini fotonya udah mendukung banget ya. Internal banget, ada bapak, ada ibu, ada anak gitu. Dia tuh menciptakan suasana nyaman bagi masa PSM ITB, mengawasi kinerja divisi yang ada di bawahnya. Divisi yang pertama ada kekeluargaan. Dia memantau hubungan internal masa PSM ITB. Dia itu prokernya ada It's Your Birthday. Jadi setiap ada yang ulang tahun, setiap harinya itu bakal di-share ucapan sama ada twibbon sama mukanya yang ulang tahun. Terus juga ada AADX. AADX ini apa sih? Jadi AADX itu singkatan dari ada apa dengan X. X-nya ini bisa disubstitusikan dengan acara besar PSM ITB. Jadi ini tuh berisi progres kerja dari acara terkait dan akan diflorin ke grup members setiap bulan agar anggota PSM itu tahu acara besarnya itu sudah ngapain aja sih, terus kayak kendalanya apa aja gitu. Jadi yang tahu nggak cuman ring satunya aja atau panitianya aja. Selain itu keluargaan juga akan memberikan apresiasi kepada wisudawan, apresiasi kepada penyanyi konser juga. Lalu divisi selanjutnya ada kesejahteraan anggota. Dia menyediakan wadah internalisasi masa PSM ITB. Prokernya ada JCC sama kayak yang kepengurusan sebelumnya. Ada welcoming party untuk menyambut para anggota PSM ITB masih percil-percil itu. Lalu ada farewell party. Farewell party ini sebenarnya sertijab tapi di bawahnya fun. Jadi nggak cuma sertijab doang, tapi itu ada gamesnya juga gitu. Jadi di bawah seru gitu. Lalu ada showcase. Terus di sini ada Sing On or Go Home. Sing On or Go Home itu acara internalisasi yang dilakukan saat hari musik, yaitu tanggal 9 Maret. Di situ kita bakal seneng-seneng bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Kan anggota PSM pada suka nyanyi. Jadi mari kita nyanyi bersama di Sing On or Go Home. Oke, bidang selanjutnya ada dana. Dana ini meningkatkan pemasukan PSM ITB dan mengawasi kinerja divisi yang ada di bawahnya. Di bawahnya ada divisi apa sih? Ada Danus. Danus ini melakukan strategi kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan PSM ITB. Jadi di sini bakal menaikkan hype harmoni lagi. Lalu yang kedua, penjualan jaket PSM. Lalu divisi di bawah dana juga ada proyek. Proyek ini memanajemen proyek yang akan dilaksanakan PSM ITB. Itu ada project overview, itu menyebarkan kepada pihak eksternal tentang identitas PSM ITB ini, bahwa kami bisa menyanyi di acara Anda gitu. Oke, next kita ngomongin timeline. Timeline di sini asumsikan bakal ganti pengurusan di bulan April dan akan beres di bulan Mei. Oke, April ada tempe yaitu proker dari Sekjen, dan di bulan Mei ada PSM Belajar. Asumsikan ITB udah nggak lockdown lagi. Oke, lalu di bulan Agustus ada Promak, jadi itu magang buat angkatan 2019. Promaknya akan dilaksanakan sampai November.
Lalu di bulan September juga ada PP, PSM. Lalu ada FPS juga di bulan September. Ada Ganeswara di bulan November. Lalu ada Lemak di bulan Desember setelah promaknya beres. Rapot KPI yang pertama di bulan September. Lalu di bulan Januari setelah libur lakukanlah beton kali. Di bulan Februari ada KP, konser pembinaan. Di situ juga ada Dies. Lalu di bulan Maret ada rapot KPI, rapot KPI yang kedua. Juga ada Sing On or Go Home pada 9 Maret, hari musik itu. Terus juga ada Farewell Party, itu ada sertijab gitu. Jadi udah itu aja. Kalau mau kontak-kontak bisa dilihat aja ya, di sini ada apartemen aku di mana, ada emailnya apa sama phone numbernya apa. Ada quotes menarik, jangan pikirkan apa yang PSM ITB beri ke kamu, tapi pikirkan apa yang bisa kamu beri untuk PSM ITB. Quotesnya ini dari seseorang gitu. Jadi sekian presentasi dari saya, bye. Yeay, jadi presentasinya udah beres. Gimana bagus kan? Bagus presentasinya, bagus warnanya ungu. Buat semuanya jangan lupa download Discord. Di situ bakal dengerin aku sama Nathirin dan tim DP akan mempresentasikan presentasinya. Jangan lupa jaga kesehatan ya semua. Yuk.